Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan lam nutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam majelis kajian Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan duduk kita di majlisul ilmi dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal solih yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah nanti. Dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diampuni dosa-dosa kita setelah kita keluar dari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji surah yang baru, yaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin adalah termasuk golongan surah Madaniyah. Apa surah Madaniyah, ikhwah? Sering sudah kita sampaikan. Apa mas? Surah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa surah Mutaffifin adalah awalu suratin nazalat bil Madinah. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum abkhasun nasi kailan wa waznan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah sedangkan mereka adalah manusia yang menakar dan dalam hal menimbang. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang mulia ini, fastaqamu fahum awfan nasi kail. Dalam menimbang dan juga dalam menakar, baik dalam proses jual beli ataupun dalam proses hutang piutang, dalam masalah menimbang ataupun dalam masalah menakar. Dalam proses jual beli
ataupun dalam proses hutang piutang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar apabila kita menakar atau menimbang, hendaknya kita sempurnakan, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan apabila kalian menakar, maka sempurnakan takaran kalian. Dan apabila kalian menimbang, maka hendaknya kalian menimbang dengan adil. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang adil. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pun juga merupakan dosa yang besar. Karena itu apabila kita sejarah anak manusia, di sana ada suatu kaum yang diutus di tengah-tengah kaum tersebut seorang rasul yang mulia. Yang rasul tersebut diperintahkan oleh Allah, maka rasul tersebut membawa ajaran agar mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Dalam hal muamalah mereka selalu mengurangi takaran dan timbangan. Namun kehadiran Rasul tersebut ditentang oleh kaumnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka dan kaumnya tersebut. Nabi siapa? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus ke negeri mana ikhwah? Ke negeri Madian, ya, ke negeri Madian. Nabi Syu'aib diutus oleh Allah SWT ke negeri Madian. Namun ani wa akhwati fillah rahim, bagian ulama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari surah Mutaffifin, ini adalah dari penafsiran kata al-mutaffifin. Jadi penafsiran dari tetapi hukum yang curang, maka masuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Demikian juga orang yang senantiasa meminta agar haknya ditunaikan tetapi kewajibannya tidak ditunaikan. Contoh misalnya antara penguasa dan melanjutkan studinya, ini namanya tatfif seperti ini. Dan ayo ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di yaumul qiyamah nanti diban wa ta'ala. Kenapa demikian? Di sana ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa huququllahi mabniyatun alal musamahati. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadunnu, tidakkah menyangka ulaika mereka itu annahum mab'utsun,
bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif hamzah di situ, ikhwah, hamzahnya adalah hamzah istifham. Dan istifhamnya di sini adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang muatannya adalah pengingkaran. Pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan. Adapun lamnya di situ adalah lam nafiyah. Tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka mab'usun? Di sini saya artikan menyangka sesuai dengan dohirnya dari kalimat ini. Namun perlu kita ketahui bahwa sebagian ahlul ilmi ada yang memaknakan bahwa don di sini maknanya adalah al-yaqin. Kenapa demikian? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir mereka melakukan za'am. Artinya apa di sini? Yakin ya, artinya orang-orang kafir mereka yakin ya. Mereka memiliki i'tiqad yang jazm, yang pasti, keyakinan yang mengurat mengakar dalam hati mereka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, sesungguhnya kalian akan benar-benar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi, ya demi Tuhanku, latub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka menyangka atau mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo lefafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hal ini wallahu alam untuk memberikan pengertian, memberikan makna bahwa seseorang apabila ia tidak mengimani hari kebangkitan, maka mereka akan sangat dengan mudah melakukan tatfif. Apabila mereka mengimani hari kebangkitan, maka mereka akan tercegah diri mereka dari melakukan tatfif. Semakin sempurna keimanan mereka terhadap hari kebangkitan, maka dari melakukan tatfif, dan semakin lemah maka semakin lemah pula. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, liyaumin 'adzim, pada hari yang agung, pada hari yang agung, yakni pada hari kiamat nanti, yaitu setelah ditiupkannya sangkakala yang keberapa ya?
sangkakala yang kedua. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia, ini semua manusia, yaqumu lirabbil alamin. Mereka berdiri di hadapan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala, yaitu malaikat siapa ikhwah? Malaikat Israfil. Akhirnya semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman, ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan. Hufatan, apa itu mana hufatan? Tanpa alas kaki. Uratan, tanpa memakai pakaian. Ghurlan, belum berkhitan. Buhman, ay laisa mahu syai', tidak ada sesuatu pun yang bersama dirinya. Tidak membawa payung, ya, tidak membawa sesuatu yang melindungi mereka. Dan kemudian pada waktu itu turna syamsu min ru'usil khalaik, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala-kepala manusia, hingga jaraknya ini satu mil. Hingga jaraknya ini satu mil. Tidak usah antum bayangkan bagaimana kengeriannya, karena matahari yang sekarang ini yang berada di atas kita, jauh di atas kita, ini kalau siang hari panasnya ini sangat menyengat. Bagaimana apabila nanti matahari didekatkan kepada kita semuanya sejarak satu mil. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi manusia ini mengeluarkan keringat. Namun keringatnya ini bukan keringat yang biasa. Keringat yang dikeluarkan adalah biqadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan yang dilakukan di dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya. Keringatnya sampai ke mulutnya, sehingga keringatnya itu seperti tali kekang yang ada pada sebuah kendaraan. Ini sampai ke mulutnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri dalam keadaan seperti ini, ayol ikhwah, diterangkan oleh sebagian ahli tafsir dalam jangka waktu yang sangat lama. Fi yaumin, di suatu hari yang mana hari tersebut adalah seukuran 50.000 tahun.
Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang begitu besarnya, di hari mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Kalla ini adalah li rad'in wa zajrin wa tanbih. Ini untuk peringatan yang keras, untuk mencela dengan celaan yang keras. Bukanlah perkaranya seperti yang kalian sangka. Bukanlah perkaranya seperti apa yang kalian yakini, bahwa kalian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab al-fujjar, kitab yakni catatan amal orang yang fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang pendurhaka. La fi sijjin, sungguh fi sijjin, di dalam sijjin. Sijjin ini adalah di tempat yang sempit, ya, tempat yang sempit yang ada di tanah yang paling dalam. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apa yang dimaksudkan sijjin? Kitabum marqum, kitab yang catatan amal marqum, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah misdak, pembenar dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia asfala safilin, pada asfala safilin, tempat yang paling rendah, yakni di sijjin. Di tempat yang sempit, di tempat yang paling dalam, di puncak kedalaman dari bumi. Begitu ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir. Penafsiran ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa idza ulqu minha makanan dhayyqan muqarranina da'au hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan di neraka, yakni di tempat yang sempit, yakni sijjin, dalam keadaan terbelenggu, maka mereka di sana da'au hunalika subura, mereka berseru, duhai celakanya kami ini. Dan catatan amal orang-orang yang fujjar dari kalangan orang-orang yang kafir ini diletakkan di sijjin. Sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang perjalanan ruh orang yang beriman dan orang yang kafir,
ketika menjelaskan tentang roh orang kafir dan kemudian catatan amalannya, dikatakan kepada roh orang kafir, uktubu kitab abdi fi sijjin, kama ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah catatan amal dari hambaku yang kafir ini fi sijjin, di sijjin. Apa tadi sijjin ya, tempat yang sempit yang ada di paling dalamnya bumi sana. Sebagian ulama mengatakan, ayul ikhwah, kalau kita berbicara tentang arah atas, semakin ke atas maka semakin luas. Adapun jika kita berbicara tentang arah bawah, maka semakin bawah itu semakin sempit. Wallahu a'lam bissawab. Kitabun marqun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun. Kembali kepada penafsiran wail tadi. Sebagian ulama mengatakan wail adalah wadin fi jahannam. Sebagian yang lain mengatakan wail adalah syiddah wal adzabu wal halak. Yang intinya ini adalah ancaman yang teramat sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata wail ini, wailu yauma idzin, pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mereka itu mendustakan biyaumiddin, terhadap yaumiddin. Apa ikhwah yaumiddin? Hari pembalasan. Din di sini maknanya adalah pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa yaumiddin, hari pembalasan. Dari kata dana yadin, sebagaimana ucapan yang ma'ruf, kama tadinu mada tudanu, sebagaimana kalian beramal maka kalian akan dibalas. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan yaumuddin tersebut melainkan kullu mu'tadin, semua orang yang mu'tadin, orang yang mu'tadin, yang melampaui batas, orang yang melampaui batas dalam kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas dalam kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, athim, lagi pendosa. Tidaklah mendustakan yaumuddin kecuali mu'tadin athim. Dan sehingga ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika dia itu semakin lemah keimanannya terhadap yaumuddin, maka dia akan semakin menjadi orang yang mu'tadin athim. Tentu kalau orang itu lemah keimanannya terhadap yaumuddin, hatta walaupun dia itu adalah mukmin, tapi keimanannya terhadap yaumuddin ini lemah, maka sangat mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa, terjerumus dalam kemaksiatan.
Karena itu orang yang seperti ini maka dia akan akan nampak ucapannya, perbuatannya dibangun di atas dosa-dosa yang dilakukannya. Kebiasaannya dalam melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, qala, ia mengatakan asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, yakni ayat-ayat Qur'aniyah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah asatirul awwalin. Karena itu dalam ayat yang lain, apabila mereka ditanya tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, mereka akan mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang yang dulu. Yani ayyuhal ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir, mereka itu tidaklah mengetahui kehidupan kecuali kehidupan dunia. Dan mereka lalai dari kehidupan akhirat, sehingga segala sesuatu diukur dengan sebuah kenyataan atau sesuatu yang bisa mereka indera ketika di muka bumi ini. Sehingga kemudian ketika mereka tidak mampu untuk menginderanya, mereka mengatakan itu hanya dongeng-dongeng orang yang dulu. Sampai sekarang belum terwujud. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah raddun wa zajrun. Ini adalah bantahan dan celaan terhadap apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ucapkan. Bal rana ala qulubihim, namun rana ala qulubihim, menutupi hati-hati mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah dosa-dosa yang mereka lakukan, itulah yang menutupi hati mereka, sehingga kemudian mereka ayyuhal ikhwah tidak mengimani terhadap yaumuddin. Mereka mendustakannya, mereka tidak mengimani hari kebangkitan, dan kemudian mereka mengatakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah asatirul awwalin. Sesungguhnya yang membuat mereka itu seperti itu adalah ron yang ada pada ron ya, atau maaf roin ya, yang ada pada hati mereka. Diterangkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa
seorang anak manusia apabila adnaba dzamban, apabila berbuat dosa. Innal abda idza adnaba dzamban au khata'a khati'atan, apabila melakukan sebuah dosa atau melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititik dengan titik hitam pada hatinya. Apabila fa in nazza wastaghfara, apabila ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sukilat, akan dihilangkan dan kemudian cemerlang kembali hatinya. Tapi kalau terus kemudian bertambah dan bertambah dan bertambah, maka akhirnya kemudian itu akan menjadi roin, ya, itu akan menjadi penutup yang membuat hatinya itu menjadi gelap gulita, sehingga dia memandang sesuatu yang baik itu sebagai sesuatu yang jelek, memandang sesuatu yang jelek sebagai sesuatu yang baik. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang seharusnya diimani justru kemudian diingkari. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ini memberikan faedah kepada kita ya ikhwah, agar kita ini selalu berhati-hati terhadap dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu sedikit kalau kemudian terus bertumpuk, maka akan bisa membuat hati kita itu menjadi hitam kelam, bahkan bisa mematikan hati kita. Nasallahu alaihi wasallam. Kita memang tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan, tetapi sebagai hamba Allah SWT yang mengimani hari kebangkitan, mengimani hari penghisaban, hari kita di mana akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan-amalan yang kita lakukan, maka selayaknya kita selalu mengintrospeksi diri kita, mendeteksi keberadaan hati kita dan mendeteksi muamalah kita terhadap dosa-dosa yang menyebabkan hati kita itu menjadi gelap. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla ay haqqan, benar, sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka yauma idzin, pada hari itulah mahjubun, mereka benar-benar dihijabi, mereka tertutup pada hari itu dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia ayol ikhwah, mereka orang-orang yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang kafir, mereka menutupi diri mereka dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat nanti, maka mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka di dunia tidak memiliki ilmu yang membuat mereka mendapatkan sifat ihsan. Apa itu ihsan, ikhwah? Anta budallah ka'annaka
tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, niscaya Allah melihatmu. Dua sifat muqarabah, dua sifat muraqabah, bukan muqarabah ya, muraqabah. Seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada pada diri mereka. Mereka di dunia ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasanya Allah selalu melihat kepada amalan-amalan yang dilakukannya. Ini tidak ada, sehingga di yaumul qiyamah nanti mereka dihijabi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat yang mulia ini ayat ikhwah, sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil ya, bahwa jika memang orang-orang kafir di yaumul qiyamah nanti tidak bisa melihat Allah sebagai bentuk ukubah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia, maka orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan mafhum dari ayat yang mulia ini, dan juga berdasarkan mantuk dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, yakni hari kiamat, ini nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya wajah-wajah tersebut melihat, yang melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana zahir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina amanu husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beriman al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan ditafsirkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tambahan tersebut adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih meminta, as'alukal ladzatan nadhar ila wajhikal karim, saya minta kepadamu ya Allah ladzah, kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Dan banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya kaum mukminin di yaumul qiyamah nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, iyanan bi absarihim. Dan hadis-hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir. Karena itu ahlus sunnah meyakini bahwa kaum mukminin di yaumul qiyamah nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka lasalul jahim, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan ya, kepadanya, ini adalah yang dulu kalian dustakan. Ini adalah azab yang dahulu ketika di dunia kalian mendustakannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ayat yang 16 yang 17 kita ulang kembali insyaallah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang ya, sebagai pembukaan pertemuan kita pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian ayat ikhwah yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita ini. Kita bisa menuai faedah imaniyah tarbawiyah dari kajian kita ini, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Usini wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun.
Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.